Banyak para winasis sesepuh kita yang mengatakan bahwa tahun ini adalah saatnya Indonesia bersih-bersih. Saatnya bumi Nusantara dibersihkan dari orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang ingin merusak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sejak beberapa waktu, ya setidaknya setahun 2 tahun terakhir lah, banyak para winasis sesepuh kita yang mengatakan bahwa tahun ini adalah saatnya Indonesia bersih-bersih. Saatnya bumi Nusantara dibersihkan dari orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang ingin merusak negara, orang-orang pejabat-pejabat yang tidak sanggup memegang dan menjalankan amanahnya sebagai pejabat. Pandangan tersebut tidak muncul hanya dari salah satu tokoh winasis dari satu agama saja, tapi hampir dari seluruh agama dan kepercayaan, keyakinan yang ada di tanah Nusantara ini. Bagaimana caranya bumi Nusantara ini dibersihkan dari penjahat-penjahat bangsa, dari penjahat-penjahat kemanusiaan, manusia yang tidak beradab di atas tanah air Nusantara ini? Ada 2 cara. Cara yang kasar dan cara yang halus. Cara yang kasar adalah bencana alam. Yang kedua adalah cara yang halus. Cara yang halus ini semata hanya untuk membersihkan mereka, oknum-oknum, pejabat-pejabat, orang-orang, kelompok-kelompok yang serakah, yang durjana, kelompok yang jahat di negeri ini, dengan tanpa mengorbankan manusia-manusia lain yang tidak berdosa, dengan cara yang halus pula, yang tidak terduga. Dan indikasi itu memang sudah kita lihat, kita saksikan bersama-sama beberapa waktu terakhir, bagaimana pejabat-pejabat yang sangat penting di negara ini kemudian terjungkal, tersandung oleh masalah yang sesungguhnya sangat sepele, masalah kecil yang tidak level, yang sebelumnya tidak akan diduga oleh siapapun, termasuk para pelaku-pelaku atau korban-korbannya. Contoh yang masih sangat hangat diingatan kita belum lama, ketika Pak Sambo dari Polri, jabatan Kadif Propam, jabatan yang sangat elit di tubuh Polri, harus kesandung oleh pejabat yang kecil, levelnya nggak sebanding dengan jabatannya, oleh ajudannya, yang kemudian dari itu membongkar banyak pihak, oknum-oknum polisi yang lain sekelas jenderal perwira, dan sudah divonis hukuman mati. Pemicunya, alatnya, kesandungnya oleh jabatan yang rendah, yang kecil, yang tidak terduga, tidak disangka sebelumnya. Teddy Minahasa juga begitu. Hari ini divonis mati juga tersandung, terbongkar oleh
perkara yang kecil yang tidak jauh-jauh dari ajudannya. Kemudian yang juga masih belum selesai, masih panas, masih hangat isunya, kasusnya, pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, lingkungan Bea Cukai dan lain sebagainya, kesandung juga oleh anak kecil, oleh orang yang levelnya kecil yang tidak pernah disangka sebelumnya. Belum sampai 20 tahun umurnya. Tapi itu hanya jalan saja. Jalan takdir di atas tanah Nusantara ini untuk membersihkan hal-hal yang lebih besar. Soal jalan itu urusan Sang Pencipta. Dari manapun bisa untuk menyelesaikan, membersihkan sesuatu yang besar dengan cara yang kecil. Itu otoritasnya. Untuk melindungi umat manusia lain untuk tidak ikut rusak sebagaimana dengan cara kasar bencana alam. Dan hari ini ribut-ribut terkait dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut saya juga bagian dari itu. Peristiwa ini akan membongkar besar secara masif di tingkat elit politik orang-orang yang barangkali dipandang tidak layak untuk memimpin bangsa ini, baik secara personal pemimpin maupun secara kelompok gabungan dari banyak orang yang berkumpul di partai politik. Juga kesandungnya oleh level kecil. Timnas U20 anak-anak kecil juga, dalam tanda petik ya. Artinya tidak sebanding, tidak selevel dengan kekuatan partai besar yang akan terjungkal oleh kekuatan halus melalui jalan tangan Timnas U20 ini. Ganjar Pranowo harus menerima kenyataan tertohok oleh para pemain Timnas yang dibuatnya sangat kecewa atas sikapnya menolak kedatangan Timnas Israel. Ini hanya jalan saja saya kira. Ganjar Pranowo tertohok keras oleh seorang pemain Timnas usia 20, hoki Caraka. Dan ini bukan main-main, efeknya sangat dahsyat. Dan itu bukan hanya persoalan pribadi Hoki Caraka, tetapi mewakili seluruh pemain Timnas dan para pendukungnya. Jadi ini secara politik menjungkalkan nama besar Ganjar Pranowo yang selama ini diunggulkan menjadi calon presiden. Nampaknya ini juga pertanda alam. Nah, sementara itu kita tahu juga bahwa Timnas kita memiliki pasukan pecinta supporter bola yang jumlahnya jutaan, puluhan juta di tanah air ini. Dan Timnas supporter bola di seluruh Indonesia ini yang akan menjungkalkan kekuatan besar partai politik, kelompok massa yang lain yang telah membuat mereka berurai air mata karena Timnas kesayangannya gagal. Karena Indonesia ini gagal. Tidak menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia. Saya pastikan mereka sangat kecewa dan akan membalas secara politik pada perhelatan pemilu 2024 yang akan datang. Balasan politiknya seperti apa tidak mungkin. Supporter-supporter bola yang telah dikecewakan, yang telah dibuat air matanya mengalir deras, akan memilih partai yang telah membuat mereka menangis itu tidak mungkin secara logis. Tidak mungkin. Dan ini juga saya kira pertanda alam bahwa kekuatan besar selama ini yang pongah, yang arogan juga akan dijungkalkan oleh rakyat kecil, oleh supporter-supporter bola mania di tanah air ini yang telah dibuat air matanya mengalir. Dan ternyata memang jalan-jalan halus ini mengindikasikan bahwa Nusantara ini sedang dibersihkan dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang akan mencederai nama besar bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kadrun-kadrun ke barat tidak perlu dihadapi oleh kelompok besar. Cukup oleh supporter-supporter bola yang pasti juga kecewa dengan kalian. Karena kalianlah
orang pertama yang turun jalan, yang mengancam, menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini, sehingga ikut menciptakan andil FIFA mencoret nama timnas Indonesia untuk tidak ikut bertanding pada Piala Dunia U20 besok. Tidak hanya Indonesia dicoret, dibatalkan menjadi tuan rumah, tapi timnas kita juga dicoret, tidak boleh ikut bertanding besok. Jadi pihak-pihak inilah yang telah diskenariokan oleh alam semesta ini dengan cara-cara yang halus untuk tidak terus-terusan mengotori, mencemari bangsa dan negara ini. Itulah yang sedang terjadi hari ini. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.